Saya percaya pada hari ini bahwa gereja Tuhan diciptakan oleh Kristus bukan untuk hal-hal yang sembarangan. Saya percaya pada hari ini bahwa GBI Era Mas 2000, bahwa jemaat GBI Era Mas 2000 mencintai Tuhan, beribadah bukan karena rutinitas. Ya, Bapak Ibu tahu gak? Bapak Ibu ini murid-muridnya Kristus. Saya juga. Ya, jadi kalau murid Kristus itu, kalau kita ingat tentang 5.000 orang yang dikasih makan itu, mereka itu tidak menjadi nyaman. Kalau murid Kristus, dia melayani. Ya, dia ada yang bagiin makanan, ada yang cari 5 roti 2 ikan, ya, ada yang berdoa, ada yang repot, ada yang bingung. Bahkan sampai hari ini murid-murid Kristus juga silahkan bingung, gak apa-apa. Kalau masih bingung berarti masih murid Kristus. Amin. Bilang sama saya sama-sama, saya murid Kristus. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sukar, ya. Karena ini adalah, biar bagaimanapun Bapak Ibu, ini semua orang pasti akan menerimanya. Ini kalau tema ini tema sedih sebenarnya. Banyak orang Kristen nggak sanggup di bidang ini. Karena banyak sekali salah persepsi. Bisa saja dan sangat-sangat rentan sekali orang percaya akan terjebak dengan kata-kata diuji ini. Ya. Diuji ini bisa saja beberapa orang Kristen, beberapa orang percaya mengakui bahwa kenapa saya harus diuji? Saya sudah berdoa Pak Pendeta, saya sudah ibadah, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah dibaptis, KTP saya Kristen, tetapi kok masih banyak sekali ujian, pencobaan, pergumulan, permasalahan. Ini Tuhan sebenarnya maunya apa? Selamat datang orang Batu. Orang Batu. Bu Clara datang ke Batu nggak bilang-bilang sama saya. Saya penguasa Batu. Iya. Oke. Enak ya ke Jatim Park 3 ya? Hah? Oke. Nanti lain kali kita sama-sama lah, ya kan? Kalau ada waktu sama-sama, ya kan, sharing-sharing. Ibu harusnya datang ke rumah saya. Bukan nongko jajar rumah saya di Batu. Jadi ibu lihat, terus ibu potret-potret, terus ibu upload di sini. Biar semua jemaat pada nangis. Bukan ini ya, bukan flexing ya, dalam artian kami masih ngontrak di sana. Kalau ibu datang, ibu harus standing. Karena tidak ada bangku untuk di ruang tamu. Yang ada tempat mainannya Nebi yang luas. Jadi kami tidak menerima tamu sebenarnya. Ya, ini bukan curhat nih. Ya kan, bukan curhat. Tapi mau kasih tahu aja bahwa yang saya katakan tadi, yang namanya murid Kristus, ya, jangan lihat keadaan apapun, tapi usahakan keadaan apapun itu, walaupun itu perih, ya, usahakan terus tetap tidak goyah bersama dengan Tuhan. Ya, jangan goyah, jangan goyang. Ya, jadi kalau ibu ke rumah, ama ke rumah, ya harus siap-siap paling-paling setengah jam, ya lututnya harus kuat karena berdiri. Atau silahkan duduk di lantai. Seperti Om tadi pagi tidurnya di lantai. Ya, hamba-hamba Tuhan. Dan saya menikmati. Ya, kami menikmati itu. Kami tidak akan goyah walau apapun yang terjadi. Oke, klik. Langsung saja ya, karena yang pertama itu tadi ada
latar belakang dari surat Yakobus. Tapi sebelumnya kita akan membacakan, tadi sudah dibacakan oleh Kakak Nia, tapi kita akan bacakan lagi dan Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat kayaknya. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saja supaya cepat. Sudah dapat semua? Amin ya. 3, 2, 1 kita akan membacanya. 3, 2, 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak berkekurangan suatu apapun. Silakan duduk Bapak Ibu. Ayat kedua bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini ayat apa ini? Ini ayat apa? Disuruh bahagia ketika kita di dalam pencobaan dan di dalam pergumulan. Ini ayat apa ya? Ini ayat ya, kalau kita bandingkan dengan keinginan dunia, orang-orang dunia pasti bilang ini ayat nggak bener nih ayat. Masakan seorang manusia yang hidup di dalam masalah, yang hidup di dalam penderitaan, yang hidup di dalam pergumulan, disuruh sama Yakobus, ini Yakobus dia yang nulis nih, saudaranya Tuhan Yesus. Saudaranya, ya. Bersukacitalah, anggaplah bersukacita. Penderitaan, hidup dalam penderitaan tetapi bersukacita. Makanya tema pada hari ini sebenarnya adalah tema yang sangat sulit. Karena kenapa? Kita ingat Yakobus itu, dari Yakobus 1 sampai Yakobus 5, itu semua tentang praktikal. Nggak kayak Roma. Roma ada doktrinnya, ada teorinya, ada dogmanya, ada apanya, teologianya. Kalau di Yakobus, kalau Bapak Ibu membaca secara teliti, itu ya, makanya ada beberapa penafsir bilang, ini Yakobus ini bukan tafsiran Injil nih. Karena kenapa? Karena terlalu banyak praktikalnya. Pastor Esra saya tahu menulis tema ini supaya kita hidup di dalam praktikal Kristen. Kita sudah, nanti akan saya jelaskan di ortodoksi dan ortopraksi. Karena kenapa? Karena kita sudah terlalu sering Bapak Ibu, kita ini jemaat Tuhan terlalu sering, oh saya cinta Yesus. Mulut kita berkoar-koar, saya beriman kepada Tuhan Yesus. Saya mengasihi Kristus. Oh iya, Kristus itu mati di atas kayu salib. Dia menderita. Nah ini ortodoksi nih. Kalau di dalam teologi itu ada dua. Teologi itu akan bermuara kepada dua. Satu ortodoksi, satu ortopraksi. Ortodoksi itu adalah teori. Teori misalnya Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus menderita di Via Dolorosa. Nah itu ortodoksi itu. Tetapi orang Kristen terlalu sering main di ortodoksi. Dia tidak bisa masuk ke dalam ortopraksi. Ortopraksi itu adalah bagaimana hidup dalam iman kepada Kristus. Tahan ujian. Tahan penderitaan. Bagaimana ciri orang Kristen yang mengasihi, diomelin, dimusuhi, dicemooh, dihina, tetapi tetap mengasihi. Ini ortopraksi nih. Nah, mengapa ada pencobaan? Karena
ortodoksi yang kita miliki, yang kita ketahui, itu harus kita integralisasikan, harus kita turunkan kepada praktek kehidupan kita. Ya, jadi jangan cuma ngomong. Jadi ketika ada penderitaan, kita harus mengingat ortodoksinya bahwa Kristus itu menderita di atas kayu salib. Ya, makanya tadi pagi saya subuh-subuh saya sampai, saya mikir begini. Saya belum bisa tidur Om 1 jam tadi. Saya mikir begini. Pas saya mandang ke jendela, kalau Tuhan Yesus contohnya itu adalah naik mobil Bentley gitu ya. Terus habis itu dia pakai jas yang dari Sutra. Terus kemudian ada, saya bayangin beneran tuh tadi tuh. Terus ada ribuan pengawal di belakangnya gitu ya kan. Terus dia pakai gelangnya Channel gitu ya kan. Itu Tuhan Yesus tuh, saya gambarin gitu. Mungkin kita juga hari ini kayak gitu Bapak Ibu. Ngerti gak maksud saya? Ngerti gak maksud saya? Kalau Kristus menderita, ya, makanya saya judulnya, mengapa ada pencobaan? Kalau Kristus menderita, pengikutnya mau nyaman-nyaman aja? Ya enggak lah. Makanya saya ngebayangin tadi Kristus di atas mobil Bentley. Kalau di atas mobil Bentley, mungkin Om Ones di atas mobil Mercedes lah, ya kan? Saya di jet, pesawat jet gitu ya kan. Nah, tetapi contohnya, tetapi Allahnya, Yesusnya adalah di atas kayu salib. Jadi kenapa ada pencobaan? Ya karena guru kita, Sang Tuhan dan Juru Selamat kita, guru, rahib kita, rabi kita, sudah mencontohkan itu. Terus kita reject, terus kita denial, terus kita menolak yang namanya pencobaan. Nggak bisa. Nikmatin, telen. Ini bukan buat Bapak Ibu juga, ini buat saya. Dan saya mengalami itu hari ini. Tanya sama si Nadia, dan walaupun suruh tanya, nanti Nadia jangan nggak boleh jawab juga. Hah? Gitu loh Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa ada pencobaan? Yang kedua karena inkarnasi Kristus. Inkarnasi Kristus itu begini Bapak Ibu, Allah menjadi manusia. Ya, jadi jangan terjebak dengan bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa teologi, itu nggak usah Bapak Ibu pikirin. Yang penting Bapak Ibu tahu praktisnya. Inkarnasi Kristus itu adalah Allah menjadi manusia. Kalau Allah jadi manusia, berarti Allah menjadi manusia yang tidak berdosa, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami naik ke atas kayu salib, mengalami diludahi, mengalami dicambuki, mengalami pencobaan, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Jadi ada, kalau orang-orang teolog bilangnya, kalau misalnya ada yang bilang sama Naldo, misalnya Naldo, lu belum mengalami inkarnasi Kristus lu harus marah. Karena kenapa? Lu lagi disepelein tuh. Setiap orang Kristen, siapapun dia, harus mengalami yang namanya inkarnasi Kristus. Dia aja Allah loh, Bapak Ibu. Dia itu gak berdosa loh. Dia itu Allah, mau menjadi manusia loh. Hah? Dia itu gak berdosa loh. Menderita. Dicobain. Diuji. Ya. Lawang kita kok orang berdosa. Orang yang sangat berdosa. Bapak, ibu, saya, saudara, dan siapapun yang ada di dunia ini, Ama sudah bilang. Ya, ada doktrin waktu di minggu kedua saya dengar. Ada 2 doktrin yang diberitakan Ama waktu itu. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Yang pertama, kasih karunia Kristus itu terus dikerjakan dari Kristus bagi kita. Jadi kita ini hidup ada kasih karunia Bapak Ibu. Ada kekuatan. Ya, bahkan penebusan dosa pun juga diberikan bagi kita. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kita adalah manusia berdosa. Maka Tuhan Yesus tahu
Kalau kita manusia berdosa, maka Kristus tahu manusia tidak akan pernah bisa untuk dapat mengurus dirinya sendiri, apalagi untuk menebus dosanya sendiri, sehingga kasih karunia itu diberikan bagi manusia. Itu di minggu kedua yang saya dapat. Ya. Nah, dari situ saya belajar bahwa inkarnasi Kristus harus kita nikmati. Karena kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang menjadi garis lurus, garis merah orang-orang Kristen. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kalau yang namanya orang Kristen, ini nggak terlepas dari dua ini. Sebenarnya masih banyak lagi. Bisa ada 9, 11. Ya, saya bawa 2 aja. Nah, inilah mengapa ada pencobaan. Ya. Dan inilah yang menyebabkan terus adanya pencobaan. Tetapi nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Klik lagi. Ya. Pencobaan adalah sebagai kebahagiaan. Pencobaan adalah sebagai kebahagiaan. Saya akan bacakan lagi Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Bapak Ibu sudah menerima kasih karunia toh? Bapak Ibu sudah menerima penebusan dosa toh? Ini kata penebusan dosa ini terlalu sering kita dengar, jadinya jadi kayak sepele Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendalami ini, Bapak Ibu hidupnya itu setiap hari bisa menangis dan mengucap syukur. Karena kenapa? Kita tanpa ada kematian Yesus di atas kayu salib, kita nggak bisa loh berencana apapun. Bahkan ke Batu pun, ke Jatim Park 3 nggak bakalan bisa. Karena kenapa? Hidup kita kacau balau. Mikirin diri kita, mikirin keluarga kita. Nah, saya mau kasih tahu, Bapak Ibu telah menerima sesuatu yang baik-baik dari Tuhan. Kesehatan, pendidikan, kepintaran, gaji, pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan, dan bahkan Bapak Ibu tahu gak, sadar gak? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ada sesuatu dan banyak sekali sesuatu yang Bapak Ibu tidak mengerti dan tidak tahu dan tidak sadar bahwa Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya kepada Bapak Ibu. Ngerti gak maksud saya? Ngerti gak maksud saya? Ada banyak sekali, ada banyak kali Bapak Ibu yang bahkan dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita, kita tidak mengerti, kita tidak tahu, tetapi Tuhan mengerjakannya bagi kita. Tetapi Tuhan memberikannya bagi kita. Hah? Ini dia, di sini nih. Sekarang kalau datang pencobaan, datang yang gak enak, kayak istrinya Ayub, ya kan? Mau ngapain sekarang? Borokan, sakit, kudisan, luka-luka, anak mati, kebakaran, harta hilang. Ngapain kamu menyembah Allah lagi? Kutuki saja Allahmu. Diam kau perempuan. Apakah kau hanya mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk daripada Allah? Yakobus bicara itu kepada kita, kepada orang-orang yang dikirim suratnya ini. Yakobus mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa jangan cuma menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi menerima segala sesuatu apapun yang ada dari Tuhan. Dan toh juga pencobaan-pencobaan ini, ujian ini bukan untuk menjatuhkan kita kok, enggak. Kita cuma salah aja, karena kenapa? Karena pencobaan, karena ujian pasti akan mempengaruhi daging kita, menyakiti daging kita. Klik lagi, Yobel. Tolong Yobel.
Ya, sekarang saya akan membicarakan tentang apa itu ujian. Saya akan membacakan dari Yakobus 1 ayat 3. Saya cepat sekali nanti nih. Yakobus pasal 1 ayat 3 akan saya bacakan, Bapak Ibu mendengarkan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apa itu ujian? Apa itu ujian? Iman. Ya. Makanya tadi di awal saya sudah katakan sama Bapak Ibu, jangan sampai denial, jangan sampai reject, jangan sampai takut dulu karena kata-kata ujian, karena kata-kata penderitaan, karena kata-kata pergumulan. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, sinetron apa yang sedang berlaku di dalam diri Bapak Ibu hari ini? Saya ada sinetronnya. Tahu gak sinetron? Pergumulan. Kita bikin namanya sinetron. Jadi jangan terlalu pusing kita. Biar gak pusing. Kita bikin aja Ibu Batubara, sinetron atau drama. Silakan pilih. Ya, drama atau sinetron. Kalau saya pilihnya sinetron. Bapak Ibu pasti punya sinetron di dalam kehidupannya masing-masing. Ya, sinetronnya ada yang seru, ada yang marah, sinetronnya ada yang menangis, ada yang merasa diremehkan, sinetronnya sepertinya Tuhan nggak menjawab doa, sinetronnya banyak orang yang mencemooh, banyak orang yang mencilin diri kita, banyak di kantor yang menyepelein kita, atau sinetron apapun yang ada di dalam diri Anda pada hari ini. Saya mau kasih tahu, itu pasti terjadi. Tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah. Ini berbicara tentang ujian iman. Ya. Si Kak Jordan sama Kak Gibe mau menikah, enak gak? Mau menikah, keren gak? Keren, mau nikah, bilang di gedung bilang. Emang dipikir nih nggak lagi nangis nih berdua nih. Ada sinetronnya. Dananya gimana nih Pak? Pestanya pakai ulosnya berapa Pak? Ada yang misalnya orang-orang yang setuju ini itu keluarga yang ini cekcok atau apa. Nggak tahu kita, dia yang tahu berdua. Saya tahu sinetronnya Mas Wawan, nggak tahu. Mas Wawan juga nggak tahu sinetron saya. Tapi ada gak? Ada. Udah, nggak usah ditolak Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali, pesan saya, jangan pernah sekali-sekali menolak sinetron itu yang ada hidup berkembang di dalam Bapak Ibu. Tidak, jangan. Nih, gila, bener gila. Kalau udah gila, keluar dari jalan Allah. Marah. Melanggar hukum. Ya, yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Saya mau kasih tahu ujian iman. Ya, ujian iman dimaksudkan untuk supaya kita mengetahui Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu gak kedalaman imannya Bapak Ibu terhadap Tuhan Yesus? Tahu gak? Tahu. Kita tahu gak? Nggak tahu. Benar. Makanya ujian ini diberikan bagi kita supaya diberitahukan kepada kita. Nih, Pak Naik, lu itu masih cemen. Lu itu masih belum bisa jadi hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang keren. Hei, nih Nadia, saya kasih tahu, kamu itu masih belum bisa menjadi calon pengantin ini. Nggak tahu ya, Nadia. Atau kamu itu masih belum kuat, kamu masih belum kokoh. Untuk apa? Untuk menjadi seorang anak yang tangguh, misalnya. Dikasih tahu sama kita. Itu fungsi ujian. Itu fungsi bagaimana kita bisa mengetahui seberapa dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Supaya setelah ujian itu berlaku, supaya setelah tantangan itu ada,
Setelah pencobaan itu ada, maka kita tahu kita harus berbuat apa. Kita tahu kita harus beriman sebagaimana lagi. Karena kenapa? Karena masih banyak sekali hal-hal yang harus dibentuk di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ini kedalaman tentang kedalaman iman kita. Masih banyak, bahkan saya sendiri pun sedang bergumul dan terus mempelajari tema ini. Diuji tapi tidak goyah. Ini jangan main-main ini. Ini makanya Yakobus tulis ini nggak sembarangan, ini praktis banget. Praktis. Ya. Bagaimana yang namanya ortodoksi tadi? Mengasihi Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus juru selamat. Ini jangan cuma ngomong dulu. Ya. Tapi lakukan. Kata Yakobus, lakukan, praktekin, imanmu itu praktekin. Kalau Bapak Ibu dibaca di Yakobus 2 ayat 18, coba deh Kak Jordan. Yakobus 2, kalau enggak 14, 18. Yakobus 2 ayat 14. Coba ya. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi iman itu jangan cuma ngomong. Iman itu bukan cuma bicara. Iman itu bukan statement bibir, tetapi statement praktikal, statement praktis, statement real life, statement kenyataan kehidupan. Disinilah ujian. Makanya Ama bikin ujian tetapi tidak goyah. Diuji tapi tidak goyah. Karena kenapa? Karena pada akhirnya ujian itu kita tahu untuk apa. Ya kan? Makanya saya tekankan terus kepada Bapak Ibu, saya akan mengulang terus bahwa ujian itu jangan menjadi sebuah kata-kata yang menakutkan buat Bapak Ibu. Tetapi itu adalah kata-kata yang menunjang dan meningkatkan Bapak Ibu. Karena ujian iman itu bukan godaan. Bukan godaan, bukan rayuan. Kenal dong, sini dong, ikut gue. Kita having fun, kita menikmati keduniawian. Bukan. Ujian bukan begitu. Itu rayuan. Itu iblis itu. Kalau ujian iman datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Dia berfungsi bukan untuk menjatuhkan. Dia bukan berfungsi untuk membuat orang berdosa, tetapi berfungsi untuk meningkatkan orang-orang atau umat percaya menjadi kokoh di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi bedakan rayuan, godaan dengan ujian. Kalau rayuan godaan itu datang dari iblis, berfungsi untuk bagaimana nih kita jatuh di dalam dosa. Kalau ujian berfungsi untuk menaikkan level iman kita, memberitahukan kepada kita tentang kelemahan-kelemahan kita, apa yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita harus bisa tahu. Jadi ujian itu diberikan kepada manusia dari Tuhan untuk apa? Supaya kita mengetahui. Satu, mengetahui tentang seberapa dalam iman kita. Yang kedua, mengetahui supaya kita tahu bahwa yang namanya ujian itu akan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah ujian iman itu bukan godaan. Dan yang keempat, kita dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan kita. Itu ujian. Jadi jangan benci sama ujian, Bapak Ibu. Tetapi nikmati. Makanya Pastor Esra tidak pernah salah untuk menulis ini. Untuk menulis tema ini. Ya, jalan keluar. Klik lagi. Saya akan cepat saja. Nah, Yakobus 1 ayat 3, Ama tolong bacakan, Ama. Yakobus 1 ayat 3.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian iman menghasilkan ketekunan. Ini memang saya benar-benar kupas ini satu-satu. Saya kerjakan ini dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Waktu saya tahu bahwa Ibu Clara posting di Instagram ada di Batu. Ini di WA gak nih Bu Clara? Jangan lu ganggu orang lu, bilang ya kan. Terus abis itu besoknya Ama ada di foto di kereta api. Wah, udah ada lakinya nih ya kan. Nah, laki nih ya kan. Nah, terus datang lagi kabar dari Bu Regina. Kayaknya mereka udah pulang deh, Gimana sih orang gue mau nawarin mobil? Maksudnya mobil kan biar Ama pakai dong, gak apa-apa lah. Karena kenapa? Mobil tuh sekarang tuh di terminal stasiun bis. Saya tinggalin. Jadi gak ada yang pakai, bukan di rumah. Di Arjosari gitu loh. Jadi kan ngapain kalau misalnya Ama masih bisa sampai hari Senin, yaudah bawa aja itu. Kan gitu. Pulang lagi ke rumah di Batu, kan gitu maksud saya. Saya tulis ini dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam baru selesai sama ininya semua. Saya mendapatkan, makanya saya sengaja, makanya saya sengaja Bapak Ibu, makanya saya sengaja bawa kitab NIV hari ini. Karena biar Bapak Ibu kalau misalnya nggak percaya gitu ya, kadang banyak jemaat sekarang di khotbah nggak percaya. Banyak. Padahal yang khotbah itu sebenarnya firman Tuhan. Ya, saya bawa NIV. NIV apa Daniel? Singkatannya? Cari di Google dan Alkitab NIV apa Nadia? New International Version. Kalau di luar negeri itu Alkitab itu yang paling keren itu ada 3. 1 NIV, 1 KJV, sama NSV. Nah, saya bawa NIV. NIV ini yang paling terlalu umum. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi di NIV saya membaca ketekunan itu. Kan tadi di ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau di NIV ini sebelahnya NIV itu kan langsung. Di NIV dia pakai kata perseverance. Tahu gak Bapak Ibu perseverance? Kegigihan. Saya sedih nih kalau kayak gini. Saya nggak bisa kayak gini, masih belum. Karena kenapa? Ujian iman. Ya. Ketika kita diuji sama Tuhan, sebenarnya Tuhan ingin menghasilkan ketekunan dan kegigihan, perseverance bagi kita. Tahu gak kegigihan ini apa? Pada hari ini Bapak Ibu masih dicemooh sama orang. Masih dihina. Masih dibenci. Masih digosipin. Perseverance bilang apa? Kegigihan bilang apa? No, bodoh amat. Gua masih tetap harus beriman kepada Tuhan. Pada saat yang sama juga ketika Bapak Ibu melangkah, finansial Bapak Ibu masuk 3, keluar 7. Itu Pak Naik punya tuh, ya kan? Masuk 5, keluar 12. Finansial masih amburadul. No, aku gak peduli. Yang penting aku tetap berusaha dan aku tetap terus beriman sama Tuhan. Langkah lagi, gigih. Kalau bahasa kasarnya bodoh amat. Begitu hari ini masalah masih belum selesai, ya bodoh amat. Gue masih tetap terus beriman kepada Tuhan. Ketika hari ini masih belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, doa-doa dari Tuhan, ya ada gak yang namanya perseverance ini? Saya mau kasih tahu nih artinya maksudnya. Ada gak Bapak Ibu berhenti? Tidak, gigih, kokoh, kuat.
terus mengejar hadirat Tuhan, terus mengejar iman bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, di dalam setiap sirkum kehidupan yang Anda miliki. Tidak peduli tentang bagaimana Anda hidup, tidak peduli tentang kesusahan, tidak peduli tentang penderitaan. Hari ini masih belum dijawab, sakit penyakit masih belum ada. No, saya tetap harus maju untuk beriman kepada Kristus itu. Perseverance. Nggak mundur bro, nggak godek, nggak goyang, terus dapat gak? Belum. Mundur gak? Enggak. Gue perseverance. Kata NIV, saya cuma mau ngejelasin NIV, makanya saya sengaja bawa. Itu ujian iman yang mau diharapkan Tuhan bagi kita umat percaya. Karena kenapa Bapak Ibu? Hidup ini udah semakin kacau. Ya, hidup ini sudah semakin abstrak, sudah semakin nggak mengerti tentang mana yang benar, mana yang salah. Era globalisasi, era industrialisasi, era internet, era apa, membuat mata kita bisa salah dan salah memilih. Maka firman Tuhan begitu jelas pada hari ini bagi kita. Tekun enggak? Ujian memproduksi ketekunan. Ujian iman yang Bapak Ibu lagi jalani hari ini, jangan Bapak Ibu pikir itu untuk menjatuhkan Bapak Ibu, tetapi itu untuk membuat Bapak Ibu memiliki semangat kegigihan untuk tetap beriman kepada Kristus. Ya, tetap berjalan. Klik lagi, Bel, biar kita akhiri ini. Ketekunan menghasilkan bukan kesempurnaan ya Bapak Ibu ya, sempurna dan utuh. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Apa maksudnya? Sempurna Bapak Ibu. Yakobus bilang sempurna, bukan kesempurnaan. Karena Yakobus tahu bahwa tidak ada manusia yang sangat kesempurnaan. Makanya kata Yakobus, kesempurnaan itu bukan kesempurnaan, tetapi sempurna. Ya. Yakobus menyadari bahwa di dalam ujian itu manusia adalah manusia yang tidak sempurna. Yang ujinya adalah yang sempurna, ya kan? Tetapi yang diujinya yang tidak sempurna. Gimana ya? Bener juga sih ya. Dosen uji mahasiswa ya. Dosen yang pintar, mahasiswanya yang enggak ini. Tetapi ini bukan masalah dosen atau pembimbing atau penopang. Ini adalah Tuhan yang memberikan ujian itu bagi kita untuk kita menghasilkan sempurna dan utuh. Sempurna dan utuh dalam bidang apa? Bapak Ibu, hari ini banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan, ya, bukan di tempat ini sih, di tempat yang lain sih, ya, bahwa kita enggak hidup di dalam kedewasaan rohani. Mulut kita enggak dewasa rohani. Pola pikir kita tidak dewasa rohani. Perilaku kita tidak dewasa rohani. Kelakuan kita tidak dewasa rohani. Cara mengurus anak kita tidak dewasa rohani. Nah, ujian iman ini yang dilakukan Tuhan kepada kita ini, muaranya adalah untuk kedewasaan rohani kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Apalagi kalau kita berbicara tentang mematangkan diri kita. Tuhan mematangkan diri dalam karakter-karakter kita. Waktu itu Om Eras pernah waktu ada seminar, saya mendengar bahwa ada beberapa sebenarnya orang hidup itu, saya selalu mengulangi ini. Sebenarnya orang hidup itu adalah pertarungan tentang karakter dirinya.
karakter yang sombong, karakter yang pelit, karakter pemarah, karakter berdosa yang lainnya. Kalau saya jujur, saya emosional. Dan sampai hari ini saya masih terus belajar untuk masalah ini. Ya. Emosi saya mungkin, saya nggak tahu. Tapi saya menduga mungkin karena masa lalu saya. Mungkin ada pasti ada jaringan di otak saya ini udah putus-putus ini sebenarnya. Udah pasti putus nih. Tadi saya sama Yobel berbicara tentang hal itu. Saya ada sedikit memberikan nasihat kecil buat Yobel. Ya kan? Bahari itu rumah gua tuh di sampingnya Bahari. Tahu, Bahari itu kan sekarang kampung Bahari itu, lu tahu kan, kita tahu semua kan. Itu di sebelah. Itu daerah jajahan saya dulu. Saya yang bawa barang itu ke situ. Sebelum adanya Bahari. Saya bukan sombong ini. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu bahwa itu memalukan buat saya. Tetapi apa? Ada karakter yang mungkin hari ini saya masih terus berjuang. Saya kalau udah emosi itu gelap mata. Padahal gelar udah PDP di depan. Kadang malu. Tapi kadang nggak bisa nahan, Mama. Bener nggak bisa nahan. Orang tuh langsung saya ukur, Om. Misalnya nih, maaf ya tulang ya. Wah, tulang ini gua hantam di sebelah sini jatuh nih. Itu dosa banget. Tuhan itu memberikan ujian bagi Bapak Ibu, bagi saya itu untuk itu. Supaya saya, ya, yang emosinya ngejengkalin orang, misalnya ya kan. Nih gua hantam di sini nih, di dada sebelah kanan jatuh nih si Jordan nih misalnya. Ini gua renyakin bisa nih. Dan memang bisa sebenarnya gitu ya kan. Tapi itulah pancingan-pancingan bagaimana ujian iman kita kepada Tuhan. Masa kita masih pakai itu terus? Kita beribadah setiap minggu, kita berdoa setiap hari, kita membaca Alkitab setiap hari. Tuhan mau ngasih tahu sama kita, hei, kalau lu mau beribadah sama saya, mau memuji saya, imanmu harus saya uji. Supaya karakter-karakter kotormu, karakter-karakter rusakmu, buang semua. Supaya kamu mantap. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Tuhan itu tidak terlalu tertarik dengan posisi misalnya Bapak Ibu yang sedang duduk mendengarkan khotbah pada hari ini. Enggak terlalu tertarik kalau menurut saya. Tetapi Tuhan sangat-sangat tertarik dengan perubahan karakter diri Anda yang didapatkan dari ujian iman itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi makanya saya menggali ini dan saya menggali ini, tetapi dengan konteks saya juga kan gitu ya, dengan kelemahan saya juga, dengan kekurangan saya juga. Jadi mari pada hari ini Bapak Ibu, akhirnya ujian itu menghasilkan ketekunan, menghasilkan kesempurnaan, menghasilkan kedewasaan, menghasilkan perubahan karakter diri. Ya, sama seperti kalau kita melihat bagaimana seorang wanita. Siapa yang pernah bersalin di tempat ini? Melahirkan, bersalin. Bapak Ibu waktu pertama kali bersalin pasti ibu-ibu pasti khawatir. Sakitnya minta ampun nih. Dijahit sekian puluh biji. Pembukaan 1 sampai pembukaan 9. Khawatir toh? Takut toh? Kesakitan toh? Tetapi sekarang Bapak Ibu, begitu anak itu keluar, begitu anak itu ibunya dan anaknya keluar dari persalinan itu, sudah ada anaknya, semua sakit hilang. Yang ada sukacita. Itu ujian iman. Ada banyak hal-hal yang nggak kita mengerti, Bapak Ibu. Sangat banyak dan terlalu banyak. Bahkan yang menguji kita itu adalah Tuhan yang menciptakan kita.
Jadi jangan pernah sesekali menaruh atau mendekor Tuhan atau merancang Tuhan. Tuhan, pencobaanku, ujianku, pergumulanku ini aja. Jangan yang seperti itu. Ini terlalu berat. Tidak. Yang saya katakan pertama tadi, bahwa Tuhan mengetahui siapa yang diujinya. Dia tahu kadarnya seperti apa. Supaya memberitahu kepada kita tentang kedalaman iman yang sedang kita hadapi. Saya ada tulis, saya akan bacakan saja. Jadi Bapak Ibu jangan menangisi setiap pergumulan yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Masa lalu, kegagalan, dan lain-lain, ataupun luka batin. Tetapi bersukacitalah. Karena pergumulan, drama, sinetron, atau pencobaan, atau ujian itu, yang kita alami itu Tuhan sengaja berikan bagi kita. Karena Tuhan baik bagi kita. Untuk membawa kita kepada kedewasaan, pola pikir yang berubah, tingkah laku yang berubah menuju positif, di dalam bertindak, di dalam bagaimana kita merancang keluarga kita, dan lain sebagainya yang ada di dalam seluruh kehidupan kita, kepada sebuah perubahan karakter individu yang diinginkan Tuhan bagi kita. Ya. Jadi jangan pernah sekali Bapak Ibu reject itu menolak. Dalami apa maksud Tuhan di balik ujian ini. Apa yang diinginkan Tuhan sehingga ini bisa terjadi. Ada karakter-karakter kotor. Kita semua punya. Sehebat apapun hamba Tuhan, seapapun juga gue kasih tahu nama lah. Kita memiliki 1, 2, 3 atau mungkin banyak karakter kotor. Ini endingnya Tuhan mau uji kita. Supaya kita dewasa lah. Supaya kita tidak hidup di dalam beriman kepada Tuhan, tetapi jorok karakternya. Tapi masih emosi, tetapi masih sombong, tetapi masih buckhead, keras kepala, tegar tengkuk, dan lain sebagainya. Di pada hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan berhenti Bapak Ibu. Sama, saya juga nggak pernah berhenti. Kecuali Tuhan sudah tarik Bapak Ibu dari dunia ini. Judul ini, ya, fondasi yang kokoh, diuji tapi tidak digoyah sampai hembusan nafas Anda yang terakhir. Berikan goyah. Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara. Tapi firman ini adalah firman yang berasal dari Tuhan. Hamba tidak mampu untuk menerangkannya secara yang terbaik. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kesempurnaan bagi kami. Kami tahu Tuhan, mungkin saja hari ini kami melihat bahwa hidup kami biasa-biasa saja. Kami masih bingung tentang sakit penyakit ini. Banyak sekali pencobaan, bahkan anak-anak kami pun juga masih bebal dan tidak tahu aturan. Kami juga melihat beberapa orang tua yang tidak mau untuk berubah. Kami juga melihat bahwa banyak sekali hal yang masih belum beres di dalam hidup kami. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kami pada hari ini. Kami tidak mau melihat masalahnya saja. Kami mau melihat bagaimana Kristus bekerja di dalam hidup kami. Untuk terus memberitahukan kepada kami tentang iman dan percaya itu kepada kami. Sehingga pada akhirnya kami mengerti hal-hal yang tidak kami mengerti, kami jadi mengerti.
Karena Tuhan memberitahukannya bagi kami bahwa kami harus tetap terus perseverance, gigih, dan hidup terus di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau mundur Tuhan. Uji kami dan bentuk kami. Sama seperti Engkau seorang pembuat tanah liat yang membuat tanah liat sesuai dengan keinginan dan kehendak si pembuatnya. Berkati firman ini Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan besar bagi kami untuk menghadapi setiap hidup kami yang masih membingungkan ini. Dan kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami pertaruhkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami berhenti pada hari ini, tetapi roh Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk memagari, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.